beliau keluar dari persaudaraan Setia Hati Ternate. Ceritanya bagaimana dan apa sebabnya akan kita tanyakan. Aku pasti udah melihat cuplikannya kan, video tadi. Mari kita lihat bersama dan kita lihat sampai tuntas agar kita tidak gagal fokus apa maksud dan tujuan beliau. Dulur semua, apa kabarnya kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Saputra channel YouTube Info PSHT Jatim. Info PSHT Jatim dari saudara untuk saudara. Oke, terus semua, semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin dan jangan lupa bersyukur dalam keadaan apapun. Oke, terus semua, kali ini saya akan membahas video tentang warga sesepuh ya. Iya, warga sesepuh yang ada di Ponorogo. Kalau nggak salah itu warga 1974 ya, dulur semua. Kenapa perlu saya bahas dan kenapa perlu dulur-dulurku semua yang ada di sini menyaksikan sampai full, jangan ada skip. Karena apa? Biar kalian semua tidak gagal fokus dan penyampaian saya bila ada tutur kata peribahasa yang kurang pas. Terima kasih kritikannya dan terima kasih komentar yang ada buat duluku yang selalu support, yang selalu ada channel Info PSHT Jatim. Nah, warga sesepuh dari Ponorogo menyatakan keluar dari organisasi Persaudaraan Setia Hati Ternate. Wah, dan apa gerangan dan ada apa di dalam pikirannya ataupun ada apa, ya kan? Warga sesepuh 1974 loh. Bayangkan kita belum lahir dan bahkan senior-senior yang di bawahnya juga belum ada kan. Itu kemungkinan masih zamannya Mas Tarmaji ya, masih almarhum. Nah, saya nggak habis pikir ya kalau tentang keijaan atau keilmuan di Ija Ternate, kemungkinan beliau sudah mahir bahkan sudah mengetahui apa yang ada di Ija Ternate dalam artian ilmu keijaan lah. Oke, mari kita simak apa beliau menyatakan keluar dari organisasi Persaudaraan Setia Hati Ternate. Biar kita tidak semua tidak gagal fokus atau gagal paham dalam melihat ini, mari kita lihat sampai full. Cek Dulu bagaimana keluar dari Persaudaraan Setia Hati Ternate ini masalah dan penyebabnya no? Ya, penyebabnya saya dulu ya termasuk petualang dan saya agak ada pelarian Ya, karena saya merasa di Ponorogo kan tidak diperhatikan. Jadi akhirnya saya mengikuti kemauan saya untuk menyeberang ke Persaudaraan Setia Hati Pilang Bangu. pertama kali Pilang Bangu riyen apa ada yang lain? Ada yang lain, saya dulu pendukung kolak pada waktu tahun 2014 sampai sidang di Pengadilan Madiun sampai selesai. Jadi saya dulu pendukung karena dulu misinya hanya mubes. Nah, habis itu setelah mubes, para tokoh-tokoh di sana ingin mendeklarasikan 1922 yang diketuai oleh Mas Gimbong, Mas Bak itu tokohnya, Bagio TA itu dan yang lain. Karena itu saya tidak sepaham itu. Akhirnya saya mundur dari Ponorogo karena misinya tidak seperti mubes itu. Jadi akhirnya saya lari untuk mencari yang lain karena itu misinya menurut saya kurang pas. Setelah itu saya masuk di Persaudaraan Setia Hati Pilang Bangu yang diketuai oleh saudara Mas Bambang Itulah. Itu saya belajar di situ untuk mencari perbekalan penambahan ilmu. Itu dari Mas Imam kan tidak dilarang. sampai selesai ini Pak? Ya. Jadi pada waktu saya diberi kesan Mas Imam itu kan seperti itu
boleh mencari ilmu sesama Setiadi. Nah itu saya akhirnya masuk. Tapi Mas juga menyampaikan, kemanapun kamu pergi mencari ilmu, nanti toh kamu akan kembali ke induknya semula, ke rumahnya semula. Sudah kamu pergi kemana saja cari ilmu. Terus yang mengakibatkan untuk kembali ke persaudaraan Setiadi Trate, mempunyai gagasan untuk kembali niku nopo? Nah ini kembali itu tadi pesan Mas Imam dulu, kamu nanti akan kembali ke Indonesia. Karena itu sekarang Trate kan ada 2, Jakarta dan Madiun. Nah ini suratnya yang di Madiun kan sudah pasti dari MA turun, Ya. sah. Akhirnya saya untuk ini saya memilih persaudaraan Setiadi Trate Pusat Madiun yang diketuai oleh Mas Murjoko. Tidak ada pemaksaan sama sekali ya? Tidak, ini sah dari hati saya sendiri, tidak ada yang mempengaruhi, karena saya masih cinta persaudaraan Setiadi Trate. Siap, oke. Demikian dulu dulur, ya nanti akan saya teruskan perbincangan ini kepada ketua kami, ketua Pamter cabang Ponorogo, bagaimana perbincangan nanti sama Mbak Bandi dan ketua Pamter kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Agus Setiaji, ketua Pamter Ponorogo, kebetulan juga ketua 4 Persaudaraan Setiadi Trate cabang Ponorogo. Ini wawancara dengan saudara saya Mas Bandi, tahun pengesahan 1974. Alhamdulillah pada pagi hari ini, pagi yang cerah, membawa nikmat yang luar biasa. Kang Mas Bandi, saya mau bertanya tentang sejarah bagaimana Mas Bandi menelusuri bahwa pergerakan Korlap sampai sekarang ini, Kang Mas Bandi selalu mengikuti jejak Korlap dan mengikuti jejak Pilang Bangu. Saya minta Mas Bandi tolong bagaimana jejak Mas Bandi bisa disampaikan di pagi hari ini yang cerah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mulai tahun 2014 saya memang mendukung Korlap, karena pada waktu itu misinya mintanya mubes. Pada waktu itu Korlap anggotanya hanya Kabupaten Magetan dan Ponorogo. Kebetulan itu yang mendukung dulu pada waktu semuanya belum mendukung. Nah, dalam perjalanan itu akhirnya Korlap ini sebagian tokohnya mendeklarasikan 1922. Ketuanya waktu itu Mas Gimbong Ruskartono. Terus wakilnya waktu itu Zakaria ketua duanya. Tapi dalam perjalanan akhirnya Zakaria tidaknya tidak mau. Akhirnya itu larinya Zakaria ke Jakarta itu dengan saudara Abbas, Pak Yono itu dan yang lain tokoh-tokoh di Jakarta semua. Nah pada waktu itu dalam perjalanan akhirnya 1922 ya tak lagi. Akhirnya Mas Gimbong berdiri sendiri Persaudaraan Setiadi Trate Indonesia. Terus diteruskan yang dua-dua Mas Babyo DA, dua-dua dengan itu. Terus akhirnya dalam perjalanan setelah berdiri Persaudaraan Setiadi Trate 2016 itu akhirnya dalam perjalanan sekarang itu Mas Bab merapat ke Jakarta. Nah ini 1922 itu sudah tidak ada karena dia Mas Bab kan sekarang sudah merapat ke Jakarta. Itu
itu dalam perjalanan sekolah. Karena itu kan deklarasi itu saya tidak paham, saya tidak mengikuti. Saya akhirnya mengundurkan diri dari sekolah dan saya mengikuti jejaknya Mas Bambang Tunggal, Ketua Persaudaraan Setiadi Wilambar. Saya belajar di situ sudah sampai selesai. Dalam perjalanan, karena saya masih cinta Persaudaraan Setiadi Wilambar, saya pertimbangkan, Sarono, akhirnya saya masih cinta untuk terakhir, akhirnya saya kembali beringkar kembali ke Persaudaraan Setiadi Wilambar Madiun 2017 yang diketuai oleh Mas Muljoko. Nah ini sekarang saya ingkar. Mas Bandi, ya, terima kasih. Ada Parloh 16 dan Parloh 17. Parloh 16 yang diketuai Mas Topik, Parloh 17 yang diketuai Mas Muljoko. Kebetulan sekarang sudah ada Parloh 2021 juga yang diangkat Kang Mas Muljoko sebagai Ketua Dewan, Ketua Persaudaraan Setiadi Terate, Kang Mas Isdiantoro sebagai Ketua Dewan Persaudaraan Setiadi Terate Pusat. Kami mau bertanya kepada Kang Mas Bandi, mengapa panjenengan sudah berkecimpung kemana-mana untuk mencari ilmu yang kaitannya dengan tadi sudah disampaikan bahwa Mas Bandi ikut korlap sampai ke 1922 terus sampai ke Pilang Bangu, akhirnya kembali lagi ke Persaudaraan Setiadi Terate pimpinan Mas Muljoko. Kalau Kang Mas Bandi istilahnya dengan tidak dibaca, dengan ikhlas, karena Mas Bandi pengesahan tahun 1974 tahu persis keberadaan SJTRT yang sebenarnya. Kami harapkan Kang Mas Bandi kalau memang masuk kembali ke Persaudaraan Setiadi Terate pimpinan Mas Muljoko Mas Isdiantoro, kami harapkan memberi pengertian kepada saudara-saudara Kang Mas Bandi yang istilahnya kemarin yang ikut 1922 atau ikut korlap atau sekarang ikut ke Jakarta, itu bagaimana Kang Mas Bandi? Terima kasih. Terima kasih. Itu saya ingat pada waktu saya masih latihan, masih muda, itu Mas Imam pernah menyampaikan, kemanapun kamu cari ilmu, mungkin bisa ke dunia sampai dalam Cina, itu nanti kamu akan kembali ke ilmunya. Karena saya ingat yang disampaikan Mas Imam, ya dengan ikhlas saya ingin kembali ke Persaudaraan Setiadi Terate maju dari ketua Mas Muljoko. Hari sekalian, saya menghimbau dan mengajak saudara-saudara semua warga Persaudaraan Setiadi Terate khususnya yang dari tinggal itu saya menghimbau supaya berbesar hati, kalau mungkin bisa kembali ke maju yang diketuai Mas Muljoko, karena Persaudaraan Setiadi Terate itu sudah besar dikenal di dunia, di negara lain. Mari kita bersama-sama untuk menjaga nama baik Persaudaraan Setiadi Terate selanjutnya. Kang Mas Bandi, yang kami harapkan dengan langsung dengan terus ikhlas kembali ke Persaudaraan Setiadi Terate dengan Mas Muljoko dan Mas Isdiantoro. Secara moral, panjenengan kok selalu tidak mengikuti jejaknya dari Mas Topik, kok malah mengikuti jejaknya maju yang Mas Muljoko itu dengan dasar apa, Kang Mas Bandi? Dasarnya ya, ini karena saya menurut penilaian saya pribadi ini,
itu karena sekarang itu ada dua kubu. Nah, sekarang itu kan surat ketetapan sah yang dari MA itu sudah dipegang pusat jujur maju Salinan yang diketuai Mas Joko. Jadi saya sekarang harus memilih. Dan pilihan saya persaudara saya itu dan diketuai oleh Mas Joko. Terima kasih Kak Mas Bandi. Saya sebagai Ketua Pamter Ponorogo sangat bangga sekali dengan saudara kita, saudara tua pengesahan tahun 1974 sudah mau kembali ke Persaudaraan Setia Hati Trate Pusat Madiun yang Ketua Mas Joko dan Mas Bantoro. Semoga dengan perjalanan ini, semoga dengan pagi hari ini yang cerah, Setia Trate akan besar, akan terbokok di dunia maupun khususnya di Ponorogo dan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selama matahari masih bersinar, selama itu pula bumi masih dihuni manusia, Setia Trate tetap jaya abadi selama-lamanya. Setia Trate jaya! Oh, ternyata ya dulur-dulurku semua alasannya seperti itu. Nyatakan keluar dari Setia Trate, ternyata bukan. Dia mengikuti ajaran aliran Setia Hati ya, yang ada di Madiun juga. Seperti itulah ya. Jadi aku tidak bisa dapat menyimpulkan, oh ternyata dia lebih mendalami lagi ilmu-ilmu keijaan yang pernah diomongkan oleh almarhum Mas Tarmaji ataupun sesepuh-sesepuh yang ada di Persaudaraan Setia Hati Trate Pusat Madiun ya, yaitu setinggi apapun pencapaian kita atau kemanapun kita mencari ilmu, jangan lupa kembali dari asalnya. Seperti itulah ibaratnya, dia dulu dari ke Setia Trate, ya kembali ke Setia Trate. Wah, sangat familiar dan sangat saya akung jempol buat sesepuh itu tadi. Oke, cukup sekian penyampaian berita kali ini menurut versi info PS1 Jatim. Semoga dulurku semua selalu menyimak, selalu menyaksikan, dan terima kasih supportnya. Semoga lain waktu atau hari-hari berikutnya kita bisa bertemukan, bertatap muka, dan bisa ngobrol-ngobrol bareng ataupun ngopi bareng. Oke? Salam seduluran saklawase, Setia Trate Jaya. Los.